warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 komunikasi akan menampilkan video yang bertemakan berpikir kritis. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 6 anggota dan saya sendiri Sadatul Atiyah NIM 43 sebagai pasien ketiga. Saya Nabilatul Berlian Bungane Viola NIM 44 sebagai pasien 1. Saya Risma Intan Suci Tias NIM 045 sebagai pasien kedua. Saya Nufika Rianti NIM 46 sebagai kameramen dan editor. Saya Selasi Agustina NIM 47 sebagai resepsionis dan membuat narasi. Saya Abdullah Maiko Putri Handani NIM 048 sebagai Bu Bidan. Permisi Bu, selamat pagi. Saya sudah punya janji dengan Bu Bidan. Apakah saya dapat bertemu dengan Bu Bidan adalah sekarang? Baik Bu, mari saya akan mengenalkan Bu Bidan. Assalamualaikum Bu Bidan, permisi. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu nggih. Sebelumnya saya perkenalan dulu nggih. Nama saya Neviola, umur 15 tahun dan sedang mengandung anak pertama. Nah, saya mau tanya Bu, resiko apa saja sih yang terjadi apabila hamil di usia muda? Oh, banyak sekali Bu resikonya. Yang pertama, rentan mengalami keguguran. 2, tekanan darah tinggi. 3, bayi lahir secara prematur karena kekurangan gizi. Lalu, angka kematian tinggi Bu. Baik Bu, saya mau tanya lagi, faktor dan dampak psikologis apa saja yang terjadi pada remaja hamil di usia muda? Kan banyak Bu sekarang, seperti gangguan mental. Iya, benar sekali. Salah satu remaja yang hamil akan mengalami stres. Stres yang berlebihan akan menyebabkan disebut delirium, yaitu mual-mual atau muntah-muntah berlebihan terjadi karena keracunan saat kehamilan Bu. Baik Bu, saya paham. Untuk saat ini sampai di sini dulu pertanyaan saya. Ya Bu, terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Hati-hati Bu. Ini Bu, terima kasih. Permisi Bu, selamat pagi. Saya mempunyai janji dengan Bu Bidan untuk berkonsultasi. Apakah saya bisa bertemu dengan Bu Bidan Angela sekarang? Baik Bu, mari saya akan mengenalkan Bu Bidan. Baik Bu. Sebelumnya perkenalan dulu nggih. Iya Bu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya Bu. Nama saya Intan, usia 18 tahun. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Intan, usia 18 tahun Bu. Sekarang kan banyak banget remaja yang melakukan hubungan seksual. Apa sih resikonya jika hubungan seksual yang dilakukan dalam usia yang terlalu muda? Baik, saya jawab deh Bu. Tadi kan tentang sex education. Nah, sudah seharusnya anak-anak kalangan yang sudah beranjak dewasa sudah ada edukasi seperti ini. Kebanyakan resiko tersebut menyebabkan penyakit-penyakit menular seperti seksual kanker serviks dan komplikasi yang membahayakan ibu dan anak Bu. Perlu nggak sih Bu kalau anak yang memasuki usia remaja perlu diberi sex education? Iya, perlu sekali. Sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak beranjak remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena untuk mencegah pengetahuan seks dan kesehatan reproduksi di kalangan remaja, Bu. Baik, terima kasih atas informasinya, Bu. Saya izin pamit. Baik, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati. Ya. Ya, jadwal saya kemarin ada janji dengan Ibu Bidan untuk konsultasi. Apakah saya bisa ketemu hari ini? Baik Bu, mari saya antarkan ke ruangan Bu Bidan. Terima kasih Bu.
usia 23 tahun. Kali ini saya ingin melakukan konsultasi kepada ibu bidan. Mengenai hal apa nggih, Bu? Itu Bu, kan saya sekarang sedang hamil. Nah, suami saya dan saya tuh belum memiliki keturunan. Saya ingin melakukan aborsi, tapi sebelum melakukan itu saya ingin bertanya dulu kepada ibu bidan. Apa sih yang perlu diketahui sebelum melakukan itu? Jawab pertanyaan Ibu nggih. Ibu, hal yang pertama Anda lakukan dengan pasangan Anda, pertama konsultasi ke dokter kandungan atau bidan terdekat. 2. Melakukan pemeriksaan fisik apakah ibu sehat atau tidak. 3. Melakukan pemeriksaan kehamilan agar ibu tahu bagaimana hasil akhir nantinya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Terus apa saja sih resiko ketika saya melakukan itu? Resiko ibu yang menghadapi aborsi yang pertama pendarahan yang cukup hebat, 2. Sakit perut yang cukup parah, 3. Demam lebih dari 24 jam, 4. Keputihan disertai bau tidak sedap, Bu. Terus kalau saya melakukan aborsi, apa nanti saya bisa hamil lagi Bu? Tidak mempengaruhi kesuburan jika ditangani oleh dokter ahli dengan baik dan benar. Jadi aman-aman saja, Bu. Kalau seperti itu, terima kasih ya Bu Bidan. Sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Salam.